Sejak duduk di bangku sekolah, aku memang sudah hobi dengan yang namanya fotografi. Sudah hampir ribuan foto kutangkap dengan kameraku. Dan karena hobiku itu, sekarang aku bekerja sebagai fotografer, meskipun hanya freelance fotografer. Namaku Yogi. Hari itu aku mendapatkan job dari sebuah perusahaan untuk mengambil beberapa momen gambar di acara gathering. Acaranya diadakan di sebuah villa terpencil yang memang dikelilingi hutan belantara. Aku ditugaskan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan acara yang berlangsung. Awalnya aku kira pekerjaan ini bisa kulalui seperti biasa. Namun semuanya berubah ketika malam itu. Singkat cerita, acara gathering pun dimulai. Acaranya berjalan lancar hingga menjelang malam. Kulihat beberapa karyawan ada yang mengantri makan malam dan ada juga sebagian yang duduk di sekitar api unggun. Sedangkan aku mondar-mandir mengatur lensa, mengambil potret satu persatu momen, dan sesekali menyalakan flash kamera untuk membelah kegelapan. Namun, sejak sore, sebenarnya aku merasa ada hal yang membuatku janggal. Aneh, entah mungkin hanya perasaanku saja, tapi beberapa kali saat memotret dari hasil jepretanku itu, kulihat ada bayangan hitam yang tidak sesuai dengan objek aslinya, yang seharusnya tidak ada. Aku pikir itu hanya efek cahaya atau bayangan pepohonan. Tapi setelah lihat hasil foto yang setelah-setelahnya, bayangan hitam itu tidak ada. Dan ketika itu pun, aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari kegelapan hutan. Sesekali aku menoleh untuk memastikan ke daerah hutan, tapi tidak ada seorang pun di sana. Ya mungkin cuma perasaanku saja kali ya. Sampai salah seorang karyawan menghampiriku dan bertanya kenapa aku terlihat bingung. Aku coba menceritakan apa yang tadi sempat ku alami, sampai akhirnya karyawan itu bercerita tentang mitos penunggu yang ada di hutan itu. Dia bilang, mungkin yang aku potret, bayangan hitam itu bisa jadi penampakan. Penampakan tuh maksudnya hantu. Memang agak janggal sih Kang, tapi seumur-umur saya motret, saya belum pernah tuh foto hantu. Ya mungkin ini cuma pengaturan cahaya aja, yang akhirnya terlihat seperti penampakan bayangan hitam. Aku coba untuk tidak percaya dengan apa yang karyawan itu bilang. Sedikitnya sih memang aku ada perasaan ke arah sana, tapi aku coba berpikir positif. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 11 malam, acara selesai. Para karyawan terlihat masuk ke villa untuk beristirahat. Aku mengecek kembali beberapa hasil foto di kamera. Setelah semuanya beres, aku pun berjalan menuju ke arah villa. Malam itu suasana terasa berbeda. Hutan begitu sunyi, sesekali terdengar suara hewan-hewan malam. Angin pun ketika itu tidak terlalu berhembus, tidak ada hawa dingin, bahkan cenderung panas. Entah mungkin hanya aku saja atau yang lain pun merasakan hal yang sama. Cahaya api unggun sudah meredu. Kini waktunya beristirahat. Ketika aku berjalan masuk ke villa, aku mendengar ada sesuatu yang bergerak di area hutan. Iya, terdengar seperti ada yang berjalan dan menginjak ranting pohon hingga patah. Karena ketika itu aku sedang memegang kamera, refleks aku langsung memotret beberapa kali ke arah hutan itu dengan flash yang menyala dan mataku yang langsung melihat ke arah hutan. Ketika itu rasanya tidak ada yang terlihat aneh, mungkin hanya hewan yang lewat. Sebelum masuk ke dalam, aku coba cek hasil foto tadi. Jepretan pertama terlihat hanya pepohonan. Jepretan kedua masih di posisi yang sama dan tidak ada yang aneh. Ketika beralih ke foto ketiga, masih di titik yang sama, mungkin agak bergeser sedikit. Astaga, badanku seketika itu berdiri merinding, seperti bayangan hitam besar yang terfoto oleh kameraku, berdiri di antara pepohonan. Sangat terlihat cukup jelas bayangan hitam itu berbentuk seperti seseorang, namun tinggi dan besar. Tak ada wajah atau apapun, hanya hitam dan ya seperti bayangan pada umumnya. Aku masih berpikir apa ini pantulan dari pohon yang di depannya, tapi tidak mungkin. Bentuknya terlalu nyata. Ada kepala, pundak, dan tiba-tiba terdengar lagi suara langkah yang berat dari arah hutan. Suaranya seperti langkah yang besar. Perasaanku mulai tidak nyaman, badanku mulai gemetar. Kali ini aku mundur perlahan masuk ke dalam villa sampai, ada sesuatu yang melemparku dari arah hutan, tepat terjatuh di dekat kakiku. Batu kerikil. Ketika aku mendongakkan kepalaku dan melihat lagi ke arah hutan, astaga, kali ini yang kulihat bukan dari kamera atau hasil tangkapan kameraku. Badanku terasa kaku. Ketika jelas, di antara pepohonan itu aku lihat sesuatu yang besar. Seluruh tubuhnya hitam,
tinggi menculang, hampir setinggi pepohonan besar yang ada di sana. Terlihat ada rambutnya yang terurai, wajahnya terlihat seperti hewan. Kedua bola matanya berwarna merah dan giginya mempunyai taring yang panjang. Sosok hitam besar itu hanya berdiri melihat ke arahku. Dalam batinku, aku bergetar hebat karena mendengar suara geramannya. Mungkin tidak terdengar secara langsung, tapi entah kenapa di telingaku aku bisa mendengarnya cukup jelas. Sosok itu menggeram, begitu menyeramkan. Aku tak bisa menggerakkan badanku. Sampai perlahan, sosok itu hilang. Seketika itu, aku bisa menggerakkan badan dan aku langsung berlari masuk ke dalam ruangan. Kulihat beberapa karyawan di villa itu masih mengobrol di ruang tengah. Aku berjalan menuju ke arah kamarku yang sudah disiapkan sebelumnya oleh panitia. Aku tutup pintu, aku memegang dadaku, yang kurasakan jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Tak pernah terbayangkan olehku melihat sosok itu dengan jelas. Mungkin sosok yang orang menyebutnya genderowo. Kurasakan kali ini kepalaku pusing dan telingaku berdengung hebat. Aku pun memejamkan rata hingga akhirnya terlelap. Dalam terlelap itu, aku bisa merasakan kepalaku berputar. Badanku seperti mengawang entah kemana sampai aku merasakan sesak. Seperti ada yang menindih badanku. Sesuatu yang berat. Aku coba buka mata dan ku gerakan badan untuk bangun. Dan ketika ku bangun, loh, ini di mana? Aku berada di tengah hutan dan kulihat ada satu pohon yang sangat besar, seperti pohon beringin, namun dengan akar dan ranting yang rimbun dan besar sekali. Ketika kulihat ke atas, di antara ranting pohon dan dedaunan itu kulihat, iya, banyak sekali mata yang melihat ke arahku, membelalak. Entah seperti apa wujudnya, yang jelas bentuk matanya pun tidak seperti mata manusia pada umumnya. Aneh dan terlihat sangat banyak di atas. Dan kini terdengar juga suara-suara aneh dari atas pohon itu. Sangat ramai. Kudengar ada suara teriakan, tertawa dan suaranya tidak seperti manusia. Aneh. Suara menggeram pun terdengar lebih dominan. Mata itu melihat ke arahku seakan berkata, "Kamu siapa dan sedang apa aku di sana?" Tatapannya marah. Aku melihat ke sekeliling. Namun yang kulihat hanyalah hutan yang gelap. Aku ada di mana? Aku tundukkan kepalaku. Aku terus berdoa dalam hati. Dan ada suara menggeram yang lebih dominan. Ketika itu terdengar sangat jelas. Aku coba mengintip dan ya Tuhan. Sosok besar yang sebelumnya kulihat itu kini berdiri tak jauh dariku. Sangat besar. Tubuhnya penuh dengan bulu yang rasanya bertekstur tajam, seperti ijuk di seluruh badannya. Kepalanya meliuk-liuk dengan taringnya yang panjang dan kini lidahnya terjulur keluar. Seperti wajah barong yang mungkin pernah kulihat, namun ini lebih menyeramkan. Dan samar kini terdengar suara seperti alunan gamelan. Mata-mata yang ada di atas sekitar pohon terus menatapku. Dan mulai bergerak-gerak seperti melenggak-lenggok mengikuti suara gamelan yang dari mana asalnya. Astagfirullah, astagfirullah. Aku kembali menunduk dan terus berdoa. Sampai entah dari mana aku merasa ada yang menarik bajuku. Dan terdengar sebuah suara. Suara yang tidak asing. Dan ketika aku ditarik, aku pun terbangun. Ya, saat aku terbangun ternyata di sekelilingku sudah ada beberapa karyawan di sana. Aku terbangun di dalam villa. Katanya aku terlihat tertidur di perbatasan hutan. Tapi perasaan terakhir yang kuingat, aku berada di kamar. Lalu aku menceritakan apa yang kualami. Dan menurut kuncen di villa itu, katanya aku sempat dibawa ke dunianya mereka. Malam itu sepertinya ada sebuah perayaan yang makhluk-makhluk itu rayakan. Kondisinya memang malam itu sedang terang bulan dan mungkin ada tanggalan-tanggalan tertentu untuk mereka atau tanda kutip kerajaan mereka mengadakan sesuatu. Mungkin aku hanya ada di dalam waktu dan lokasi yang tidak seharusnya. Setelah kejadian itu, aku mengecek beberapa foto. Bayangan-bayangan hitam itu memang tertangkap oleh kamera, tapi saran dari kuncen dan teman-temanku yang lain bilang hapus saja. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung menghapus foto-foto itu. Hingga yang kusisakan hanyalah cerita pengalaman ini yang bisa kuceritakan.